Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan watchlist dalam 1 minggu ke depan. Nah, kita akan langsung saja membahas saham-sahamnya, namun sebelum itu, seperti biasa saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya, nanti link WhatsApp saya akan sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman dapat bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat trading melalui Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman akan bergabung juga dengan kita yang ada di grup WhatsApp. Nanti di situ kita akan lebih intens, di situ kita akan lebih aktif, dan di situ nanti kita juga akan sharing bagaimana teman-teman bisa melihat market. Nah, bagi teman-teman juga yang ada di domisili Kota Medan, teman-teman boleh juga trading bareng dengan saya. Teman-teman boleh datang ke kantor kita di Mirai Aset Sekuritas di Jalan Balai Kota nomor 2. Nanti di situ kita akan sharing juga bagaimana screening saham dan juga bagaimana teman-teman bisa melihat saham-saham yang berpotensi yang bisa teman-teman jadikan watchlist gitu. Oke, nah kita akan langsung saja untuk indeks sendiri. Saya udah jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya indeks kita secara structure market sangat bagus, yang dimana dia telah membreak area base-nya ini, dan besar kemungkinan cepat atau lambat dia akan menutup area gap di level harga 7208, dan setelah dia menutup gap kemungkinan besar dia akan mencoba retrace, dia akan membuat swing low, baru dia akan lanjut up gitu. Nah, untuk indeks mungkin forecast kita roadmap-nya hanya seperti itu aja. Kita tidak perlu terlalu beretorika, dan juga kita tidak perlu juga menakuti diri kita, teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan juga USD IDR kita sudah menguat, jadi kemungkinan besar ini akan terprice dengan foreign gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini USD IDR sudah menguat, IDR sudah menguat terhadap USD, dan di sini teman-teman perhatikan kalau secara foreign sudah mulai kembali mencoba masuk di sektor perbankan kita. Jadi seperti yang saya katakan di video saya yang sebelumnya juga, teman-teman sudah bisa sebenarnya koleksi saham-saham perbankan seperti BRI, BCA, Mandiri, dan juga BNI, karena ketika indeks kita sudah sedang berada di dalam fase bull, jangan teman-teman tidak punya saham-saham yang memanuver indeks kita sendiri gitu. Nah, ini di BRI kemarin sudah naik sekitar 4,5% ya kurang lebih. Kalau teman-teman perhatikan juga BCA juga sudah naik sekitar 2%. Jadi ya teman-teman tinggal perhatikan aja area-area retrace-nya, atau teman-teman bisa coba cicil gitu. Karena dari model structure marketnya ini dia udah mulai mau jalan gitu. Sedangkan untuk BCA sendiri kita sudah pernah rekomendasi ketika dia memasuki level harga 7.300 gitu. Nah, oke, di video ini saya tidak ingin membahas saham-saham sektor perbankan, karena saya sudah membuat watchlistnya saham-saham apa aja yang ingin saya bahas di video ini untuk teman-teman bisa perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Nah, yang pertama saya ingin merekomendasikan atau mereview saham Adaro. Ini saya mereferensikan saham Adaro kepada teman-teman karena apa? Sebenarnya untuk Adaro sendiri secara harga batu bara juga masih sangat bagus, dan kalau teman-teman perhatikan secara laporan keuangan di kuartal 1 juga mereka sangat bagus. Besar kemungkinan di kuartal 2 dan kuartal 3 dan kuartal berikutnya kemungkinan besar harga batu bara masih oke gitu. Jadi kemungkinan besar eh, laporan keuangan Adaro sendiri juga masih sangat bagus. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia masih membentuk base dan range-nya cukup gede di sini. Namun ada area yang sangat bagus untuk Adaro sendiri. Teman-teman perhatikan ada di level harga 2980 sampai 3080. Jadi di WhatsApp kemarin saya pernah katakan bahwasanya Adaro ketika memasuki area kuning, teman-teman dapat pertimbangkan untuk coba beli dan tektok untuk saham Adaro ini sendiri gitu. Karena selagi dia tidak break di atas 3350 ini, dan selagi dia tidak break di bawah 2290, tandanya sahamnya hanya akan berada area-area ini aja, teman-teman. Jadi dia akan ranking seperti ini gitu. Nah, dengan posisi yang seperti ini, teman-teman bisa coba manfaatkan untuk tektok untuk di saham Adaro ini sendiri. Nah, teman-teman perhatikan untuk harganya sendiri dia tidak terlalu jauh dengan area kuningnya ini. Kalau kita ukur ada berapa persen ya?
ada sekitar 6%. Jadi untuk Adaro sendiri teman-teman perhatikan area entry kita kembali di level harga 3080 sampai 3100. Ini adalah area entry kita, area kuning kita ini. Jadi teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia dikasih retest lagi Adaro ini ke area yang telah kita tandakan, teman-teman dapat pertimbangkan untuk entry di saham Adaro ini. Nah, stop lossnya sendiri cukup teman-teman letak di 2950. Jadi itu adalah area stop loss kita, area TP1 kita, teman-teman bisa letak di high-nya ini di level harga 3350, teman-teman. Ini adalah area TP1 kita. Jadi secara risk to reward juga masih bagus. Kalau seandainya dia mampu break di atas 3350, tentu dia akan jalan harganya. Dia akan jalan dan kemungkinan besar kalau seandainya dia mampu break ditambah dengan candle yang impulsif, teman-teman, pasti harganya akan jalan sangat kencang gitu. Jadi untuk saham Adaro ini sendiri sebenarnya selagi dia berada di area-area bawah ini, saya pribadi bisa katakan kepada teman-teman, coba akumulasi saham Adaro ini, teman-teman. Coba akumulasi saham Adaro ini selagi dia berada dekat area-area kuningnya ini gitu. Yang penting ingat kita tetap menjaganya dengan stop loss gitu. Jadi untuk stop lossnya sendiri teman-teman letak di 2950 dan untuk TP1 di 3340. Namun teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia mampu break di atas 3350, besar kemungkinan dia akan jalan harganya. Nah, makanya itu ya ini ada area demand-nya gitu di level harga 2980 sampai 3080. Kalau seandainya dia memasuki area itu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Namun ingat, selagi dia tidak break di atas di atas 2950, teman-teman masih bisa hold. Namun kalau seandainya dia break di 2950, mau nggak mau teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya ada saham MTDL. Untuk MTDL sendiri teman-teman perhatikan di sini. Di sini dia up, teman-teman perhatikan, kita coba lihat structure marketnya di sini. Dia up, di sini dia mencoba koreksi, teman-teman perhatikan, dan di sini dia mencoba kembali up, teman-teman. Nah, kalau kita turunkan time frame-nya, teman-teman perhatikan supaya kita lebih jelas untuk melihat saham ini. Di sini teman-teman perhatikan dia sudah mulai ada momentum, teman-teman. Dia sudah mulai ada momentumnya. Ini teman-teman perhatikan. Nah, dia sudah break, teman-teman. Jadi besar kemungkinan harganya akan jalan untuk MTDL ini sendiri. Nah, saya hapus dulu supaya terlihat lebih sederhana. Untuk MTDL sendiri teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ingin coba entry di open market besok, teman-teman bisa lakukan. Namun kalau seandainya dia retest itu jauh lebih bagus, teman-teman. Itu jauh lebih bagus. Dan kalau seandainya dia retest, ya teman-teman jangan sia-siakan momentumnya gitu. Kalau seandainya dia retest di level harga 720 sampai 7, sebentar kita lihat, 725, teman-teman ya bisa manfaatkan untuk entry di saham MTDL ini sendiri. Untuk stop lossnya sendiri di level 700 dan sangat kecil, hanya 3,5%, teman-teman. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di 760. Ini adalah TP1 untuk MTDL. Untuk TP2-nya sebentar kita lihat. Nah, TP2 ada di 800, teman-teman. Itu untuk MTDL. Jadi untuk MTDL sendiri, teman-teman perhatikan ketika dia memasuki area demand kita ini. Sebentar saya rapikan lagi area demand-nya. Nah, ini adalah area demand kita. Jadi kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman perhatikan 725 sampai 710, teman-teman bisa coba entry di saham MTDL ini sendiri. Oke, itu untuk MTDL. Nah, selanjutnya ada saham Unilever. Untuk Unilever sendiri teman-teman perhatikan ada area yang bagus untuk kita entry. Jadi untuk Unilever sendiri area entry kita ada di level harga 4580 sampai 4650. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia dikasih retest ada berapa persen nih. Ya ada sekitar kurang lebih 2%. Kalau seandainya dia retest ke 4650, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham UNVR ini, teman-teman. Sebentar ya, kita buat gini. 4650. Nah, untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 4580 aja. 4550. Nah, sekitar hanya 2% aja untuk stop loss-nya sendiri. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di sini
di sebentar ya. Nah, untuk TP1 ada di 4.900, saya hapus dulu ini. TP1 ada di 4.900. TP2-nya teman-teman bisa letak di 5.100. Itu untuk Unilever. Kalau seandainya dia mampu break di atas 5.100 ini, teman-teman, malah harganya akan kembali naik gitu. Jadi teman-teman jangan sia-siakan momentumnya. Ingat, ketika Unilever nih memasuki area demand kita ini, teman-teman bisa coba entry untuk saham Unilever ini sendiri gitu. Dan kalau seandainya dia break di area demand kita ini, ya udah gak apa-apa teman-teman, karena untuk stop lossnya juga kecil kok, nggak terlalu gede, hanya sekitar 2% atau 3% paling paling kuat gitu. Jadi untuk Unilever sih sebenarnya secara price action juga menarik, secara risk to reward juga sangat menarik. Oke, itu untuk Unilever. Selanjutnya saya ingin membahas saham minyak, teman-teman. Jadi untuk saham minyak sendiri, seperti yang teman-teman perhatikan juga, minyak sekarang harganya sudah naik cukup tinggi gitu. Teman-teman perhatikan di sini, dia sudah berada di high-nya, teman-teman perhatikan. Nah, dia sudah berada di high-nya ini dan harganya sekarang $115 per barel. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga untuk saham Elsa sendiri, harganya sudah mulai ada pergerakan gitu. Jadi kita bisa manfaatkan untuk momentumnya sendiri. Nah, teman-teman perhatikan di sini, dia telah membreak area channel trend line-nya, dan di sini ada key level yang telah dia break, teman-teman. Ada key level yang telah dia break. Sebentar ya. Nah, ada key level yang telah dia break, dan di sini dia close di level harga 306. Untuk Elsa sendiri sebenarnya teman-teman bisa entry di harga open market besok. Untuk Elsa sendiri teman-teman bisa entry, dan untuk stop lossnya teman-teman bisa letak di sini. Bentar ya, kalau kita tarik Fibo-nya, sebentar. Oke. Nah, untuk Elsa sendiri teman-teman perhatikan area stop loss kita ada di 296. TP1-nya sebentar kita lihat dulu. Area supply-nya di sini banyak tekanan rejection. Ini dia di 322 ini, teman-teman. Sebentar ya. Nah, itu adalah TP1-nya. Untuk TP2-nya teman-teman bisa letak langsung di high-nya gitu. Sebentar ya. Kita ubah dulu time frame-nya. Nah, ini adalah TP1 kita. TP2-nya teman-teman bisa letak di high-nya ini. Jangan langsung paling atas ya, teman-teman, karena ini area supply-nya terlalu jauh. Itu takutnya sebelum nyampe ke sana suppliernya itu langsung buang gitu, para supply-nya itu langsung buang. Jadi kita lebih baik ambil di areanya ini di 348 atau 350. Oke, itu untuk Elsa secara structure juga masih bagus. Jadi kita untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah ininya aja, candle yang telah membreak area key levelnya aja gitu. Oke, itu untuk Elsa. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Akra. Untuk Akra sendiri teman-teman perhatikan secara momentum dia sangat bagus. Di sini dia masih mencoba koreksi, dan di sini dia sedang berada di area bottomnya atau area low-nya. Jadi ini sebenarnya sangat bagus, yang dimana teman-teman bisa coba spekulasi. Untuk area stop loss-nya sendiri kita nggak usah terlalu jauh, kita letak di sini aja. Nah, untuk stop loss-nya sendiri di 980, teman-teman. Untuk TP1-nya di 1095. Kalau seandainya dia break 1095 ini, dia akan jalan kembali harganya. Sahamnya akan jalan lagi, dan kita lihat untuk TP2-nya bisa di 1070. Ini untuk Akra sendiri, teman-teman. Jadi untuk Akra secara structure market dia masih sangat menarik, dan ditambah harga minyak dunia masih terus mengalami kenaikan, besar kemungkinan harganya juga akan terprice in. Nah, untuk Akra sendiri sebenarnya di open market besok juga teman-teman bisa entry, namun kalau seandainya dia dikasih retest di level harga 990 sampai 1000, teman-teman jangan coba sia-siakan momentumnya gitu. Jangan coba-coba sia-siakan momennya. Karena untuk stop loss-nya sendiri juga sangat kecil, hanya 3,5% untuk Akra ini sendiri. Oke, mungkin itu aja saham-saham yang ingin saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan teman-teman make money di market.
Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Salam entrepreneur.